Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membicarakan hukum kekekalan energi mekanik. Yang sebelumnya sudah kita bicarakan seluruhnya, usaha dan energi dari mulai karena pengaruh gaya, karena pengaruh kecepatan, dan karena pengaruh beda potensial atau tinggi benda. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah konsep yang bisa menentukan salah satu besaran sehingga kita dapat memahami persamaan-persamaan yang berlaku pada hukum kekekalan energi mekanik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Langsung saja kita ambil pada konsep fisik yang akan kita inginkan, yaitu sebuah benda bermassa M akan bergerak melewati suatu lintasan sehingga bisa mencapai ke titik E. Inilah peristiwanya yang pertama, benda betul-betul sampai ke titik E, sehingga lintasan yang dilewati oleh setiap benda ini memiliki energi mekanik yang sama. Kita ulangi lagi, benda dilepaskan dari titik A mencapai ke titik E dengan sebesar VE. Pada waktu sampai ke titik E, dari benda dilepas dengan kecepatan awal sebesar V0 dari titik A yang memiliki tinggi 2R. Maka pada posisi A, energi mekaniknya adalah dari setengah mv kuadrat. mv0 kuadrat adalah energi kinetiknya, energi potensialnya adalah mg2r, sehingga energi mekaniknya adalah setengah mv0 kuadrat ditambah 2gr. Kemudian benda menuruni lintasannya, kita ambil adalah pada titik B dengan memiliki kecepatan sebesar Vb, maka pada posisi B dengan cara yang sama kita bisa menentukan energi mekaniknya itu adalah setengah mvb kuadrat ditambah dengan mg dikalikan dengan r, karena titik B tingginya adalah r. Kemudian pada lintasan yang paling rendah atau yang menyentuh permukaan pada lintasan tersebut adalah pada titik C dengan tinggi sama dengan 0, besar kecepatannya adalah Vc, maka dengan cara yang sama kita bisa menentukan energi mekanik pada titik C adalah setengah mvc kuadrat, karena pada titik C memiliki energi potensial sama dengan 0 karena pada dasar lintasan. Kemudian pada setengah lingkaran berikutnya kita ambil pada titik D. Benda memiliki kecepatan sebesar Vd dengan ketinggian H, maka energi mekanik yang dibentuk adalah setengah mvd kuadrat ditambah dengan mgh, artinya benda pada posisi H dan pada kecepatan Vd. Maka dengan demikian benda mencapai ke titik E dengan bentuk energi mekaniknya adalah setengah mve kuadrat ditambah dengan mg dikalikan dengan 2r, berasal dari setengah mve kuadrat dan energi potensialnya adalah mg2r. Itulah posisi dari A sampai E yang memiliki energi mekanik yang sama. Jadi semua titik dari A sampai E memiliki bentuk energi mekanik yang sama. Artinya berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Tujuannya dari sini, semua persamaan kalau sudah kita ketahui semuanya, kita bisa mencari salah satu kecepatan. Contohnya ambil adalah kecepatan Vd. Berapakah kecepatan Vd supaya benda bisa mencapai ke titik D? Nah, ini adalah pertanyaannya. Kita ambil ketentuannya bawahannya sama dengan 3R bagi 2. Benda dilepaskan dari titik A, V0-nya sama dengan 0. Maka dengan demikian kita ambil posisinya dari A sampai D.
Maka dengan demikian kita ambil posisi A dan D, sehingga persamaan hukum kekekalan energi mekaniknya menjadi setengah MV0 kuadrat ditambah MG2R sama dengan setengah MVD kuadrat ditambah dengan M kali G kali H. Masanya dibagi sama ya, sehingga M dibagi M1, sehingga V0 kuadratnya adalah 0. Maka yang tinggal adalah G2R setengah VD kuadrat dan GH, sehingga energi potensialnya mengalami perubahan 2R dikurangi dengan H, sehingga persamaannya VD kuadrat sama dengan 2G dikalikan 2R, ini adalah H sebesar 3R dibagi 2, ini menghasilkan R dibagi 2. Maka kalau dikalikan dengan 2G, maka tinggal V kuadratnya adalah GR, sehingga benda mencapai titik D, kecepatannya harus berbanding lurus dengan akar dari G dikalikan dengan R. Inilah salah satu fungsi dari lintasan ini, kita bisa menentukan bahwa benda sampai ke titik D besarnya adalah akar G dikalikan dengan R. Inilah salah satu yang kita inginkan dalam konsep fisis ini, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya seandainya lintasannya bentuknya berbeda. Itulah penjelasan singkat yang dapat disampaikan, semoga bisa dipahami oleh kita semua, sehingga kita bisa memahami betul seperti apa hukum kekekalan energi mekaniknya. Nah, sekarang untuk membuktikan itu semua, tentunya kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ya, pada bedah soal ini, sehingga kita bisa lebih memahami kembali. Sekarang kita ambil pada pembahasan soal yang pertama ya. Benda dilepaskan dari puncak sepanjang 1/4 lingkaran, lalu berhenti di titik C yang berjarak 5 meter dari B. Berapakah koefisien gesek kinetis permukaan BC jika AB adalah lintasan licin? Ini gambar yang disediakan dalam soal. Nah, kemudian ini adalah pilihannya dari A sampai E. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Jadi BC adalah X sama dengan 5 meter, merupakan bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis yang akan kita cari ya. Kemudian AB adalah bidang lengkung licin ya, dengan R 1,25 sama dengan 10/8 meter. Berapakah koefisien gesek kinetisnya supaya benda sampai ke titik C? Sekarang pembahasannya ya. Untuk membahas ini kita pelan-pelan mengambil satu persatu. Salah satunya adalah benda awalnya memiliki kecepatan sama dengan 0 atau VA-nya 0, kemudian tinggi pada titik A adalah 1,25 meter sampai ke titik B dengan tinggi R-nya sama dengan 0. Maka persamaan hukum kekekalan energi mekanik pada A dan B menjadi ya, MA sama dengan apa? Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B, sehingga persamaannya MGHA sama dengan setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB ditambah dengan setengah MVB kuadrat. Ketentuannya sudah ada di sini. B-nya 0, tingginya, VA-nya sama dengan 0, maka persamaan setengah VA setengah MVA kuadrat 0 pada MGHB juga sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi VB kuadrat sama dengan 2GHA sama dengan 2GR ya, sama dengan 2GR. Ini buktikan harus ketemu seperti ini pada persamaan pertama ya. Sekarang pada gerak dari B ke C ya, maka benda itu akan berhenti pada titik C atau sama dengan 0 apabila dia sudah menempuh jarak sebesar 5 meter, sehingga usaha yang dilakukan adalah
pada gaya gesekan berbanding lurus dengan perubahan energi kinetiknya. Ini adalah persamaannya, sehingga W gesekan sama dengan perubahan energi kinetiknya, sehingga kita tuliskan persamaannya menjadi negatif F dikalikan X. Ini adalah usaha pada gaya gesekan. Ini adalah perubahan energi kinetiknya. Karena pada titik C kecepatannya 0, maka persamaan 1 dimasukkan kedua menjadi demikian, ya. Maka M dibagi M1, maka sisanya, kemudian G dibagi dengan G adalah 1, sisanya adalah mu negatif mu dikalikan X sama dengan setengah dikalikan 2R. Maka persamaannya menjadi bahwa koefisien gesekannya sama dengan R dibagi dengan X. Artinya G dibagi G1, ya, M dibagi M1, 2 dibagi 21, maka yang tinggal adalah mu X-nya dikalikan dengan R. Sehingga kalau dimasukkan angkanya, koefisien gesekannya menjadi 10/8 dikalikan 1/5 adalah 0,25. Sehingga jawabannya adalah pada C. Inilah salah satu proses persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Sekarang kita lihat pada persoalan yang kedua. Sebuah peluru dengan massa 200 gram ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 60 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah pernyataan-pernyataan ini dari 4 ini mana yang betul, ya? Jadi dari soal ini kita disuruh memilih pernyataan yang paling benar dari keempat pernyataannya. Maka dengan demikian kita bahas satu persatu. Diketahui masanya 200 gram, V0-nya 60 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon negatif 2. Maka dengan demikian pada pernyataan yang pertama, tinggi maksimum benda yang dicapai oleh peluru apakah betul adalah 180 meter. Maka persamaan yang kita gunakan adalah HM atau H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Persamaan ini adalah sudah kita buktikan bersama pada waktu mempelajari antara energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda. Sehingga 60 kuadrat dibagi 2 kali 10 sama dengan 180 meter. Jadi pernyataan pertama benar. Sekarang pernyataan kedua, pada titik tertinggi energi pelurunya adalah 360 Joule. Nah, kita buktikan energi potensial maksimum sama dengan MGH maksimum. Ini sudah ada H maksimum, ya, ketemunya 180 meter, maka energi mekanik maksimum adalah 0,2 dikalikan 10 dikalikan 180 adalah 360 Joule. Berarti pernyataan 2 benar. Nah, kemudian pernyataan yang ketiga, apakah betul pada ketinggian 40 meter energi kinetiknya adalah 280 Joule. Nah, sekarang kita buktikan, ya. Jadi energi potensial pada 40 meter sama dengan MG H maksimum dikurangi 40 dari ketinggian 40. Sehingga 0,2 kali 10 dikalikan 180 dikurangi 40, maka hasilnya adalah 280 Joule. Jadi pernyataan pada nomor 3 adalah benar. Sekarang kita lihat pada pernyataan nomor 4. Apakah betul pada titik tertinggi percepatannya sama dengan 0? Nah, logikanya kita harus memakai bahwa benda yang di atas permukaan tanah tetap dipengaruhi oleh
gaya gravitasi bumi. Maka dengan demikian tidak boleh bahwa benda di atas permukaan tanah itu memiliki percepatan sama dengan 0, sehingga bisa dituliskan bahwa benda yang melakukan gerak vertikal ke atas percepatannya adalah berbanding lurus dengan percepatan gravitasinya. Sudah kita buktikan satu persatu adalah M kali G ini adalah bentuk dari bahwa benda itu tidak memiliki percepatan sama dengan 0 walaupun itu pada titik tertingginya. Maka pernyataan pada yang keempat adalah salah, sehingga jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3 adalah benar, atau nanti pada suatu ketentuan kita sebut dengan A. Itulah keseluruhan yang bisa disampaikan dari soal nomor 1 dengan nomor 2. Semoga kita lebih memahami persamaan hukum kekekalan energi mekanik pada suatu titik yang berbeda, sehingga kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan berikutnya. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kunjungi web kami pada Destinasi Fisika karena berisi materi-materi fisika, kemudian pembahasan soal UMPTN dari tahun ke tahun. Yang paling penting di situ ada kita sebut bahwa lomba paling bergengsi di Indonesia yaitu Olimpiade. Di situ ada pembahasan soal-soal fisika, Olimpiade fisika dari tahun ke tahun. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, semoga kita selalu bersemangat dalam belajar, sehingga kita dapat menambahkan ilmu dan berbagi kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.